Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan ya oleh Allah, amin. Nah anak-anak, kali ini Bu Guru akan menjelaskan materi tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 5, yaitu tentang keperwiraan Nabi Muhammad dalam menghadapi permusuhan kaum kafir Quraisy. Anak-anak, kaum kafir Quraisy tidak senang melihat keberhasilan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Kaum kafir Quraisy menyusun kekuatan yang besar untuk menghancurkan Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad tidak gentar memimpin umat Islam untuk melawan kaum kafir Quraisy dalam membela Islam. Anak-anak, kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW selain sebagai seorang Rasul yang harus menyampaikan dakwahnya kepada umatnya, beliau juga seorang pemimpin atau penguasa di wilayah Madinah. Nah, awal kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Nah, pada saat itu fungsi masjid adalah sebagai tempat beribadah, sebagai tempat pendidikan agama, terus sebagai tempat bermusyawarah, sebagai tempat pengadilan, dan juga sebagai tempat kegiatan politik pada masa itu. Anak-anak, setelah membangun masjid, Nabi Muhammad menciptakan persaudaraan Muslim antara Mekah dan Madinah. Jadi Nabi Muhammad menganjurkan persaudaraan sesama Muslim, bukan sekedar persaudaraan sedarah atau berdasarkan keturunan. Nah, karena itulah keamanan dan pemerintahan berjalan lancar. Anak-anak, langkah selanjutnya yang diambil Nabi Muhammad dalam bidang pemerintahan dan keamanan adalah dengan mengadakan perjanjian yang dijadikan undang-undang yang mengatur orang-orang Muhajirin, Ansor, dan kaum Yahudi untuk bersedia hidup saling berdampingan secara damai. Nah, undang-undang inilah yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah yang disepakati pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah. Anak-anak, berikut Bu Guru sampaikan beberapa isi dari Piagam Madinah, antara lain: pertama, kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Kedua, apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Ketiga, kaum muslimin dan Yahudi wajib saling membantu dan menolong dalam menjalankan kewajiban untuk kepentingan bersama. Keempat, Nabi Muhammad adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Apabila terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan Muslimin, maka diselesaikan kepada keadilan Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi Madinah. Anak-anak, kekuatan yang dibentuk Nabi Muhammad semata-mata untuk mempertahankan diri, bukan untuk memerangi mereka. Namun, ketika mereka memerangi Islam, turunlah ayat yang membolehkan umat Islam untuk mempertahankan diri dan umat Islam dari serangan kaum kafir Quraisy dan Yahudi Madinah. Wahyu itu terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 39. Dengan diturunkannya surat Al-Hajj ayat 39 bukan berarti Islam dianjurkan untuk berperang, apalagi berperang dalam menyebarkan dakwah Islam, karena Islam tersebar secara damai, seperti melalui budi pekerti yang mulia. Anak-anak, ketika kaum kafir Quraisy berencana hendak menyerang kaum muslimin, umat Islam melakukan langkah-langkah antara lain: pertama, yaitu dengan pengintaian dan pengawasan medan, berperang, tugas rahasia, dan embargo ekonomi. Anak-anak, demikian ya penjelasan dari Bu Guru. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca buku paket kalian SKI halaman 4 sampai halaman 6. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, seperti biasa Bu Guru akan menyampaikan 3 pertanyaan saja ya. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan fungsi masjid pada zaman Rasulullah. Yang kedua, apakah nama undang-undang yang mengatur orang-orang Muhajirin, Ansor, dan kaum Yahudi untuk bersedia hidup saling berdampingan secara damai?
Yang ketiga, dalam surat apakah umat Islam dibolehkan untuk berperang dalam mempertahankan diri dan agama Islam? Anak-anak, soal dan jawabannya ditulis di buku tulis ya, supaya bisa dibuat untuk belajar. Nanti suatu saat dikumpulkan untuk Bu Guru kasih penilaian. Nah, anak-anak jangan lupa jaga kesehatan ya, supaya tetap bisa belajar. Nah, Bu Guru akhiri, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.